Saudaraku, pada suatu petang para murid Yesus diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bertolak ke seberang. Injil Markus pasal 4 ayat 35. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Murid-muridnya tidak tahu ada apa di seberang. Sungguh-sungguh tidak tahu ada apa di seberang. Para muridnya juga tidak tahu apa yang akan terjadi di seberang. Para muridnya juga tidak tahu apakah perjalanan menyeberang ini akan lancar-lancar saja, tanpa ada rintangan, tanpa ada bahaya. Para muridnya juga tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan menyeberang. Yang mereka tahu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus mereka harus melakukan. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus mereka berkomitmen untuk melakukan. Sama seperti komitmennya Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Demikian juga para murid Yesus berkomitmen untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun itu di luar nalar dan tidak masuk akal, atau tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mematuhi dan menuruti perintahnya. Tapi yang pasti komitmennya jelas, para muridnya bertolak ke seberang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah Tuhan Yesus Kristus juga ikut di dalam perahu itu? Para muridnya bersama Yesus dalam perahu itu menghadapi taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang membuat perahu itu kemasukan air. Tuhan Yesus Kristus ikut serta dengan murid-muridnya dalam perahu itu. Tuhan Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang. Tuhan Yesus Kristus juga satu perahu dengan murid-muridnya dan ada beberapa orang lainnya. Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika taufan menerpa, air masuk ke perahu. Apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Yesus tidak menjanjikan kepada kita kalau ikut Dia tidak akan menghadapi kesulitan apa-apa, tidak akan menghadapi hambatan apa-apa. Yesus juga tidak pernah berjanji bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Yesus juga tidak pernah berjanji kalau berjalan mengiring Yesus tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Tetapi yang pasti ketika para muridnya itu mematuhi perintah Yesus, para muridnya mengalami sesuatu di luar dugaan. Setelah mereka meninggalkan banyak orang dan bertolak ke seberang membawa Yesus serta pula di dalam perahu itu, ternyata di tengah-tengah perjalanan taufan yang dahsyat mengamuk dan menerpa perahunya sampai perahu itu kemasukan air, bahkan dikatakan mulai penuh dengan air. Nah, pada saat yang demikian murid-muridnya merasa ini saat yang sangat kritis, betul-betul kritis. Bagaimana hal ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita merasa hidup taat dan setia kepadanya, masih saja kita menghadapi rintangan, masih saja bisnis kita tidak lancar, masih saja usaha kita mengalami banyak rintangan, masih saja aktivitas yang kita lakukan terkendala. Ingat ya, Tuhan tidak berjanji akan selalu panas atau akan selalu hujan. Tetapi yang pasti kita harus tahu bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Yesus ada bersama-sama dengan muridnya. Jadi mestinya juga kita tahu bahwa Yesus sepenanggungan dengan kita untuk setiap peristiwa dan persoalan hidup yang kita alami selama kita bertindak dan berbuat seperti yang Yesus Kristus perintahkan. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Aku akan mengasihi dia, Bapakku akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi di dalam hidup setiap orang yang bertindak seperti apa yang Yesus perintahkan, Yesus ada serta dengannya. Jadi semestinya kita semua sadar bahwa Yesus sepenanggungan dengan setiap orang yang melakukan perintah-perintahnya. Karena itu janganlah takut untuk tetap
mengambil keputusan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab barang siapa mau menjadi muridnya, ya harus siap menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus dengan setia. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Haleluya.